saya rekodnya. Berapa nomor yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, itu nanti sisanya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau dibahas pada rekaman Zoom yang akan saya bagikan segera, kalau tidak sempat hari ini. Saya langsung saja biar tidak buang-buang waktu. Saya punya 40 nomor ya. Sudah kelihatan kan? Nomor 1 nih. Nomor 1 itu seorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman. Ia menggunakan satu jenis tanaman yang ditanam di dalam 2 pot. Pot pertama, tanaman diberi air tanpa pupuk urea, sedangkan pot kedua, tanaman diberi air dan pupuk urea. Dari percobaan ini, variabel bebas dan variabel kontrolnya secara berturut-turut adalah titik-titik. Ini materi kelas 10, khususnya tentang ruang lingkup biologi. Dulu pernah dibahas mengenai yang namanya percobaan, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Pengaplikasiannya kemarin sudah kami lakukan pada saat kalian membuat yang namanya karya tulis. Harusnya tahu variabel bebas mana, variabel terikat mana. Ya. Satu jenis tanaman. Ya. Dia menggunakan satu jenis tanaman. Kemudian ada 2 pot. Ya. Pot A, saya kasih nama pot A. Kemudian ada pot B. Pot A, ini air, ditambah, tanpa pupuk, air doang. Sementara pot B, ini air plus pupuk urea. Air plus urea. Dari percobaan ini, variabel bebas dan variabel kontrolnya secara berturut-turut apa? Coba kita garis bawah ini. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman. Dari kalimat ini kita sudah ketahui variabel bebas yang mana, variabel terikat yang mana. Variabel bebas itu yang mempengaruhi. Berarti siapa yang mempengaruhi? Pupuk, pemberian pupuk urea. Sementara variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman. Yang mempengaruhi adalah pupuk urea, berarti ini adalah variabel bebas. Sementara pertumbuhan tanaman adalah variabel terikat. Berarti jawabannya mana? Oh ya, variabel terikatnya pertumbuhan tanaman. Sementara yang ditanyakan di sini adalah variabel bebas dan variabel kontrol. Apa tuh? Ureanya udah jelas ya. Di sini berarti jawabannya yang C jawabannya urea. Karena apa? Baik pot A maupun pot B sama-sama dikasih air. Ya, termasuk juga ini nih, satu jenis tanaman. Air yang digunakan sama. Ya, ini adalah variabel kontrol. Ya, sementara variabel bebasnya tadi pupuk urea. Nomor 2, ini merupakan materi kelas 10. Hubungannya sama bakteri. Bakteri ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Berikut ini bakteri yang berperan dalam pemisahan atau pemurnian logam. Kalau nggak salah, kemarin saya sudah bahas di bioteknologi. Yang mana? Ada yang tahu jawabannya? Yang A. Yang A. Tuh ya. Dilihat dari apa? Fe. Ferum. Ya, ada padanan katanya. Vero. Ini nih. Kemudian selanjutnya nomor 3, jenis alga yang dapat mengikat nitrogen bebas dan mengubahnya menjadi nitrat sehingga dapat digunakan untuk sumber N bagi tanaman. Ini materi di ekosistem kelas 10. Ekosistem, yaitu berhubungan sama siklus bio, geo, kimia atau siklus unsur. Siklus unsur itu ada C, ada N, ada sulfur, ada fosfor. Ya. Yang dapat mengikat nitrogen bebas, alga. Ya. Yang mana nih? Ini bisa ekosistem, bisa juga protista materinya. Yang mana? Jawabannya adalah yang ini. Nostoc sama anabaina. Kalau kalian ingat yang namanya siklus nitrogen, nitrogen itu
di udara dalam bentuk N2, ya. Sementara kalau dari manusia ataupun hewan yang mati itu akan dalam bentuk NH4, kemudian dalam bentuk NH3 terurai, kemudian dalam bentuk NO2, lalu NO3. Baru bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya. NO3 ini sudah bisa langsung dimanfaatkan. Cuma kalau untuk dalam bentuk N2 ini nggak bisa. Bisa juga, tetapi untuk tanaman yang sudah bersimbiosis. Bersimbiosis dengan siapa? Dengan bakteri. Pernah dengar bakteri apa yang bisa bersimbiosis? Rhizobium, membentuk bintil akar. N2 ini bisa diserap langsung. Kalau tanaman biasa nggak bisa. Ditambah juga bisa pakai bantuan alga. Alga siapa yang bisa bantu? Ya tadi, Nostoc sama Anabaena. Ketika di tanaman ataupun di air ataupun di kita memanfaatkan Nostoc sama Anabaena sebagai pupuk, itu kandungan nitrogennya tinggi karena dia mampu mengikat nitrogen bebas di udara. Sehingga kalau kita kasih pupuk ke tanaman, pupuk alga, pupuk organik, si tanaman ini subur karena ketercukupan nitrogen itu ada. Nomor 4, di dalam klasifikasi jeruk bali, Citrus maxima, jeruk nipis, Citrus aurantifolia, dan jeruk keprok, Citrus nobilis, termasuk ke dalam satu kelompok, yaitu pada tingkat apa? Gampang nih. Spesies. Tingkat, ini lihat ya, nama depannya ya. Nama depannya sama. Nah, kalau nama depannya sama, itu berarti satu apa? Kita lihat ya. Satu genus. Dia beda spesies, tetapi satu genus. Jawabannya adalah B. Kita lihat, misalnya nama Citrus maxima. Diingat lagi ya. Penamaan ini materi kelas 10, klasifikasi. Ya. Awas tertukar sama keanekaragaman hayati, ini beda. Citrus maxima, kalau 2, ini, kalau 1 nih, nama pertama ini adalah nama genus. Nama genus. Yang kedua, kata yang kedua disebutnya petunjuk spesies. Gabungan keduanya ini adalah spesies. Kalau kamu menemukan nama spesies yang beda-beda, Citrus maxima, Citrus aurantifolia, sama Citrus nobilis, itu sudah jelas beda spesies. Tetapi masih dalam satu genus. Ya. Kita ingat-ingat lagi urutannya dari yang paling atas. Ada singkatan Ki, Di, Ko, Fa, Ges pada tumbuhan, sama Ki, Vi, Ko, Fa, Ges pada hewan. Singkatannya apa nih? Masih ingat nggak? Kidikofagis sama Kivikofagis. Dari yang paling atas dulu. Kingdom. Terus kalau di apa di? Divisi. Divisi atau divisio. Kalau Filum. Betul. Kalau K? Kelas. Kalau O? Ordo. Kalau Fa? Famili. Kalau G? Genus. Baru S? Spesies. Ini adalah klasifikasi. Kalau hubungannya sama keanekaragaman hayati itu ada 3. Ada tingkat gen, ada tingkat jenis atau spesies, ada tingkat ekosistem. Kalau gen terjadinya di sini. Memunculkan berbagai macam ras atau varietas kalau spesies. Keanekaragaman gen. Tetapi kalau keanekaragaman jenis bukan terjadi pada spesies, tapi terjadinya lebih atas. Terjadi pada famili. Contohnya ada famili kucing-kucingan, famili anjing-anjingan. Itu keanekaragaman jenis. Sementara kalau tingkat ekosistem nggak ada hubungannya sama klasifikasi. Gitu. Jadi harus bisa dibedain. Tadi Jessica menyebutkan tentang keanekaragaman pada tingkat spesies itu kalau ditanya tentang keanekaragaman hayati. Itu. Nomor 5, ini hubungannya sama
keanekaragaman hayati kelas 10 ya. Tentang upaya-upaya untuk melestarikan. Berbagai pelestarian daya alam hayati dilakukan antara lain kebun koleksi, kebun plasma nutfah di Cibinong, penangkaran komodo di Pulau Komodo, Rafflesia di Kebun Raya Bogor, pengembangan badak Jawa di ujung kulon. Ex situ. Pernah dengar in situ sama ex situ bedanya apa? Kalau ex itu di luar habitat, Bapak. Betul. Kalau in situ di dalam Di habitat asli. Tuh, karena ini ex situ berarti jangan pilih yang in situ. Yang mana in situ? Yang Pulau Komodo. Ya, nggak boleh pilih nomor 3. Terus nomor berapa lagi in situ? 5. Nomor 5. Nomor 5. Berarti yang ada 3 dan 5-nya salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ya. Berarti tinggal 1 dan 2, 2 dan 4. 1, 2, kemudian 2 dan 4. Kebun koleksi bone, kebun plasma nutfah di Cibinong, atau Rafflesia di Kebun Raya Bogor. Jawabannya yang mana nih? 1, 2, atau 2, 4? 1, 2 tuh, Pak. Kebun koleksi bone, kebun plasma nutfah. Oh, ini 1, 2, 4 bisa. Ya, 1, 2, 4 juga bisa. Karena di luar habitat aslinya. Ya. Jadi, ini soalnya agak diralat ya. 1, 2, dan 4. Karena di luar habitat asli. Selanjutnya nomor 6. Berikut ini adalah fase-fase dari daur hidup Fasciola hepatica. Ini hubungannya sama materi kelas 10, hubungannya ini animalia. Ya. Animalia. Khususnya invertebrata. Terkait sama reproduksi. Pernah ataupun masih ingat ada 2 kelompok pada kingdom animalia? Ada kelompok invertebrata sama ada kelompok vertebrata. Kalau invertebrata ini ada 9 filum. Ya, sementara vertebrata ada 1 filum. Masih ingat filum apa saja? Porifera. Betul, kita mengurutkan dari yang paling sederhana dulu. Porifera, terus Nidaria. Nidaria, terus Stenopora, terus Platyhelminthes. Itu Platyhelminthes, terus Nematoda, lalu Annelida, terus kemudian Molluska, terus kemudian Arthropoda, lalu yang terakhir Echinodermata, betul. Ini 9 filum pada invertebrata sama 1 filum pada vertebrata. Chordata satu-satunya ya. Nah, ini Fasciola hepatica, nama lainnya cacing apa? Cacing hati. Cacing pita. Hati. Hepar. Ya. Kalau cacing pita, kita ingatnya pada sapi sama pada babi. Ya. Saya bukan ngomong kasar ya. Pada sapi sama pada babi. Kalau pada sapi sama pada babi, itu satu genus tapi beda spesies. Ingatnya kalau cacing pita, nama depannya adalah Taenia. Ya, bukan Serintainia ya. Kalau pada sapi, Taenia saginata. Ya. Kalau pada babi, Taenia solium. Ya. Di sini yang ditanyakan adalah siklus ataupun urutan fase-fase cacing. Yang paling gampang adalah fase telur sama fase dewasa. Berarti yang awal duluan apa di sini? Semua bisa ya, semua bisa. 2, semua awalannya 2, akhirnya 5. Berarti semua bisa. Terus kemudian setelah telur fase selanjutnya dari siklus reproduksi cacing hati adalah larva. Jadi telur ya singkatnya larva,
kemudian dewasa. Nggak ada yang namanya kepompong, ya, telur larva dewasa. Cuma yang jadi masalah adalah larvanya ini bermacam-macam. Berarti sudah jelas nih di sini. Berarti yang ada bukan Miracidium yang kedua itu salah. Ini salah. Karena nomor 3 kan yang kedua. Berarti pilihannya antara A, B, C, dan D. Ya. Terus kemudian mana tadi itu? 2, 1 ini termasuk. Pilihannya yang ketiganya adalah pilih 4 atau pilih 3. Ya. Setelah Miracidium, tahap selanjutnya apa namanya itu, sebelum fase dewasa pada cacing hati itu akan yang namanya larva terakhir sebelum dia mencapai dewasa adalah metaserkaria. Berarti pilihan A, pilihan B dicoret karena bukan 6. Ya. Berarti yang kita pilih antara C sama antara D. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3. 7, 6, 5. Berarti yang beda adalah antara 3 dan 4. Nah, ini redia dulu atau sporopista. Jadi yang pertama, urutannya ya, telur, terus kemudian Miracidium, kemudian sporopista, kemudian redia, kemudian apa namanya itu, serkaria, kemudian balik meta ya, serkaria, terus kemudian metaserkaria, lalu dewasa. Jawabannya apa berarti? 3 atau C atau D? Sporopista dulu yang ini ya, yang C. Nomor 7. Seorang siswa mengamati 2 kelompok tanaman. 2 kelompok tanaman. Kita bisa tuliskan kelompok A, kelompok B. Yang satu bunga merah, yang satu bunga putih. Kelompok bunga merah mempunyai 25 lembar mahkota bunga. 25. Kelompok daun menjari, batang bercabang, akar tunggang. Kelompok bunga putih mempunyai 9 lembar. Mahkota bunga, tulang daun melengkung, batang tidak bercabang. Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa tanaman bunga merah dan bunga putih termasuk ke dalam kelompok apa? Merah dan putih. Kita lihat ya, tulang daun menjari, kemudian akar tunggang, berarti merah ini masuknya ke Dikotil. betul, dikotil. Sementara kalau putih, akar serabut, udah jelas ya, Monokotil. monokotil. Ya. Nah, kalau dikotil sama monokotil, ini termasuk dalam kelompok apa sih? Jawabannya yang mana? Gimno. Jawabannya tepatnya yang? Gimno. Gimno. Nah, ini termasuk dalam Angiospermae. Bukan gimnos. Angios itu dikotil sama monokotil. Kalau gimnos itu ada 4. Gymnospermae. Harus ingatnya ada Coniferophyta. Ya, ada akhirannya pita ya, ginkgopita. Lalu ada apa namanya itu, Kikadopita. Lalu terakhir melinjo adalah Geneto. Nama yang nggak umum, tapi ingat aja nih, conifer atau pinus-pinusan, tumbuhan berdaun jarum, itu adalah gymnos. Sementara angios itu yang biasa kita manfaatkan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik makanan dan sebagainya. Merah dikotil, putih monokotil. Jawabannya C. Karena harusnya angios nih ya. Maksudnya tuh kalau ada angios itu berarti bisa benar. Kalau yang E salah nih, karena yang A-nya gymnos. Kemudian yang D kebalik, salah juga. Yang B salah, yang A salah. Jawabannya yang C tepatnya. Nomor 8. Ditemukan suatu organisme dengan ciri-ciri
tubuh punya sisik, rangka tersusun atas endoskeleton, bertulang belakang, bernapas dengan paru-paru, tipe reproduksi ovipar. Ovipar apa sih? Bertelur. Bertelur. Lihat, punya sisik. Ya, dia punya tulang belakang. Tulang belakang kan tadi ingatnya chordata. Ya, chordata itu ada yang namanya hemichordata, ya, ada urochordata, dan yang paling terkenal adalah vertebrata. Vertebrata ini dibagi lagi. Ada pisces, ada amfibia, ada reptil, ada aves, sama ada mamalia. Kalau yang punya tulang belakang, kalau yang ini tulang belakangnya belum sempurna, cuma punya notochord doang. Nah, yang punya tulang belakang, yang punya sisik, kelompok mana aja nih? Di antara P, A, R, A, M. Pisces, reptil. Nah, yang paling mendekati ini yang mana? Lihat pernyataan nomor 4 nih. Berarti jawabannya adalah Reptil. reptilia. Karena apa? Pisces, dia punya sisik. Amfibia, dia punya kulit tipis. Kulitnya. Reptil juga dia punya sisik. Cuma sisiknya kering. Beda sama ikan, yang sisiknya basah ataupun lembab. Aves, bulu penutup tubuhnya. Mamalia, penutup tubuhnya adalah rambut. Karena dia bernapas paru-paru, jadi jelas jawabannya adalah reptil. Ya. Terus kemudian lanjut lagi nomor 9. Bentuk hubungan, ini kelas 10 animalia ya. Kalau yang ini kelas 10 ekosistem. Bentuk hubungan antara populasi kelinci sama populasi kambing yang saling berebut rumput untuk makanannya. Dia makan hubungan apa? Kompetisi. Oh, kompetisi. Jawabannya yang ini. Kalau netral, contohnya apa? Tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalau parasitisme sudah tahu. Kalau mutualisme banyak. Kalau komensalisme contohnya? Jerapah sama singa. Komensalisme, jerapah sama? Singa. Karena, Vin? Karena singanya yang makan jerapah. Nah, itu namanya predasi. Oh, iya. Predasi itu antara predator sama prey atau mangsa. Ya. Kalau hubungannya itu. Kalau Hiu. ya, hiu sama ikan remora. Si hiunya biasa aja, si remoranya untung karena dapat perlindungan sama sisa-sisa makanan dari si hiu. Itu komensalisme. Nomor 10. Nomor 10 ini kelas 10 tentang perubahan lingkungan. Ya. Perubahan lingkungan setelah ekosistem. Salah satu langkah peningkatan hasil pertanian adalah pembasmian hama menggunakan DDT. DDT ini berarti insektisida. Kita nyebutnya malah pestisida. Sebetulnya pestisida sama insektisida itu berbeda. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Insektisida lawan pestisida. Bedanya apa? Insektisida khusus serangga. Tuh, kalau pestisida? Kayak induknya gitu nggak sih, Pak? Jadi Lihat turunannya ada insektisida gitu. nama depannya. Nah, insek sama pes. Betul, tikus. Kalau kalian pernah dengar yang namanya penyakit pes, itu ditularkan oleh kutu tikus. Penyebab utamanya bakteri, Yersinia pestis. Tetapi faktornya adalah kutu. Tentu kutunya dibawa sama tikus. Secara tidak langsung, ya kita tikus tersebut merugikan buat kita. Di sini akibat penggunaan DDT bagi keseimbangan ekosistem adalah titik-titik. Karena dia sifatnya racun ataupun zat kimia berbahaya. Ini berarti yang pertama, apakah meningkatnya populasi serangga yang tidak bersifat hama? Serangga yang bukan hama juga bisa mati, jangan dipilih. B, terjadi penumpukan di lingkungan karena DDT tidak cepat terurai? Bisa jadi, simpen dulu. C, dosis rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman. Dosis rendah, simpen dulu. Yang D, mengakibatkan mutasi sehingga dapat mengakibatkan keturunan yang cacat. Bisa juga.
Yang E, DDT bersenyawa dengan unsur hara dalam tanah menghasilkan zat beracun. Nah, ini yang paling tepat yang mana? Karena sifatnya itu diberikan kepada tanaman, sehingga yang namanya DDT itu akan ada di lingkungan. Ketika berada di lingkungan, sifat zat kimia yang memang susah terurai itu akan ada. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Ya. Nomor selanjutnya, nomor 11. Perhatikan daur oksigen di alam berikut. Ini daur apa nih? Ada yang tahu nggak? Respirasi seluler. Kalau kita respirasi, kita mengeluarkan apa? CO2. Y. Berarti Y adalah CO2. CO2. Kalau kita respirasi, butuh X. X adalah Oksigen. O2. Berarti jangan pilih ini, A dan B. Pilihnya C, D, E. Sementara ketika respirasi seluler, CO2 dibutuhkan oleh Z. Z ini apa? Proses apa? Fotosintesis. Betul, foto. Berarti jawabannya X, Y, Z, O2, CO2 ini sama ini ya, 2. Sorry. Karena respirasi mengeluarkan H2O juga. Jawabannya yang E. Ini O2, respirasi, kita mengeluarkan CO2 sama 2O. CO2 sama 2O sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk proses fotosintesis juga. Jadi jawabannya yang E. Nomor 12. Perhatikan gambar struktur sel berikut. Ini sel hewan atau sel tumbuhan? Hewan. Karena Bulat. bulat. Selain itu, Flagelnya apa? betul ya, ini ya. Ini ada flagel. Ya, sebagian besar sel hewan itu sedikit sel tumbuhan yang punya flagel. Dan ditambah juga sel hewan tidak punya dinding sel. Seperti yang dikatakan Maya, kalau tumbuhan mungkin terlihat lebih simetris bentuknya. Kalau sel hewan ada yang bulat, ada yang beraneka ragam karena tidak punya dinding sel. Bagian manakah yang ini kelas 11 materinya, khususnya tentang sel. Bagian mana yang tidak memiliki oleh sel tersebut? Berarti yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sel hewan. Yang mana? Ya udah, yang tadi baru saya jelasin ya. Dinding sel, semuanya punya. Kalau yang tidak punya membran inti, apa? Sel itu ada 2. Ada P, betul. Prokariota atau prokariotik sama aja. Ini eukariotik. Kalau prokariotik belum ada membran inti. Kalau eukariotik sudah ada membran inti. Tapi yang perlu diingat, membran inti itu tidak sama dengan membran sel. Ya, diibaratkannya ya, kalau mau diibaratkan, membran inti adalah meninges, tahu meninges nggak? Enggak. Selaput otak. Nah, sementara membran sel adalah kulit. Kulit sama selaput otak beda? Tentu jelas beda. Kan inti ini kita sebut sebagai nukleus. Kalau kita analogikan, nukleus itu bisa saja sama dengan otak. Kalau nukleus punya membran, berarti otak juga punya membran. Itu bedanya antara membran inti sama membran sel. Jangan salah, beda. Membran inti nama lainnya adalah membran nukleus. Nomor 13, ini juga tentang kelas 11, tentang sel juga. Organel mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya oval. Ya. Punya 2 lapis membran dan membran dalam melekuk. Udah jelas ini namanya organel apa? Mitokondria. Mitokondria. Ya. Yang fungsinya membran dalamnya untuk memperluas bidang permukaan menyerap oksigen. Namanya mitokondria untuk apa? Penghasil ATP. Energi. Tempat pembentukan energi atau penghasilan ATP. Berarti jawabannya yang ya. Kalau ini kenapa saya salah? Karena fungsinya salah ya. Alat pengeluaran sisa metabolisme.
Ini salah. Kalau terkait sama alat pengeluaran itu kita ingatnya badan Golgi untuk sekresi. Nomor 14, ini gambarnya jelas nggak? Yang gambar 1 itu bentuk selnya seperti ini. Lonjong-lonjong ya, ujung runcing. Sementara yang nomor 2, bentuk selnya ini memanjang, kemudian bergaris-garis. Sudah jelas nih kalau ditanya seperti ini. Jaringan apa nih? 1 dan 2. Usus sama otot. Ya, dua-duanya adalah otot. Yang satu otot apa? Yang dua otot apa? Polos. Satu polos, betul. Yang nomor 2? Lurik kah? Lurik, betul. Pernah ingat kain lurik Yogyakarta? Kain yang garis-garis coklat hitam kan? Nah, itu namanya lurik, garis-garis. Atau nama lainnya adalah otot rangka. Kenapa nama lainnya otot rangka? Karena nempel di rangka. Kalau saya punya bisep, berarti bisep adalah otot lurik atau rangka, karena dia nempel di rangka. Berarti otot polos sama lurik, sudah jelas. Otot satu berdasarkan fungsinya, berarti yang mana nih? Apakah A yang benar? Salah, karena yang nomor 2 bukan jantung. Ya, bukan otot jantung. Yang B, apakah benar? Benar. Ya, bisa disimpan ya. Apakah C? Nah, ini jantung salah juga. Gerakan tidak sadar, justru ini disadari kalau otot rangka. Kalau yang D, refleks, nah ini kebalik. Ya, ini juga salah. Ini juga salah, ini juga salah. Jawabannya adalah yang B. Ya. Kalau otot polos tidak kita sadari, lambung tetap bekerja. Walaupun kita mikir ataupun lagi berbicara. Paru-paru tetap mengembang, ataupun organ yang lain tetap bisa bergerak. Nomor 15, kelainan pada tulang akibat kekurangan kalsium. Kurang kalsium, apa nih? Osteoporosis. Osteoporosis, betul. Kropos tulang ya, rapuh tulang. Lalu, kalau dengar kata artritis itu apa? Radang sendi. Kapur. Sendi, persendian, masalah persendian. Nomor 16, ini jantung. X sama Y. X itu apa dulu? Y itu apa? Dua-duanya ruang pada jantung. X adalah? Serambi. Ingatnya, kalau bagian-bagian jantung, kalau kamu buat gambar kotak sederhana, ya, yang paling atas awali dengan huruf A. Yang bawah awali dengan huruf V. Itu berarti sesuai alfabet. Lihat lagi. Yang mana yang kiri? Yang ini kiri. Karena menghadap ke kita. Maksudnya. Berarti atrium, sinister. Ini ventricle, sinister. Ini atrium dexter, ventricle dexter. Berarti X, nama lainnya adalah serambi. Serambi apa? Kiri. Sementara kalau Y, bilik. Bilik kiri. Bilik kiri. Karena serambi, nama lainnya adalah atrium. Bilik, nama lainnya adalah Ventriculus. ventricle. Ventriculus itu lambung. Ventricle. Kemudian kiri, nama lainnya adalah sinister. Kemudian kanan adalah dexter. Yang X serambi kiri, yang Y bilik kiri. Fungsi Y dulu yang gampang nih, bilik kiri. Dia erat hubungannya sama aorta. Karena darah dari bilik kiri langsung menuju ke aorta. Nah, aorta itu pembuluh yang menuju ke seluruh tubuh. Berarti jawabannya mana? Antara A atau ini. Yang ini nggak boleh dipilih. Ya, kita tinggal lihat aja. Fungsinya untuk yang Y, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Yang X, nah pilihannya antara ini nggak boleh dipilih, ini nggak boleh dipilih, ini nggak boleh dipilih. Menerima darah dari seluruh tubuh atau menerima darah dari paru-paru. Yang mana nih? Dari paru-paru. Betul, yang ini. Karena kalau serambi kiri, nanti dia berhubungan dengan yang namanya vena. Vena apa? Kalau yang berasal dari paru-paru? Vena
Pulmonalis. Pulmonalis. Satu-satunya vena yang mengandung O2. O2. O3. Sisanya vena mengandung banyak CO2. Jawabannya yang C. Nomor 17. Perhatikan tabel hasil percobaan uji makanan terhadap suatu jenis makanan. Kita dulu pernah praktikin enggak ya? Uji bahan makanan. Enggak. Oh, dulu prakteknya bedah tikus ya? Iya, Nah, kalau kimia pernah enggak? pernah. Tapi bukan tentang ini. Pernah pakai. Intinya kayak gini ya. Ada 3 jenis bahan makanan yang bisa diuji coba. Ada glukosa, kemudian ada amilum, ada protein, satu lagi biasanya lemak. Untuk pengujian bahan makanan secara sederhana, kalau glukosa, ini kita menggunakan reagent. Reagent itu reaksi. Reagentnya apa kalau glukosa? Pernah ingat nggak di kimia? Namanya Benedict. Ya, Benedict. Atau kita bisa nyebutnya Vehling A dan B. Kalau amilum, kita pakainya Lugol atau iodin. Jadi kalau kamu punya iodin, obat merah gitu ya, itu kita bisa ngetes menggunakan bahan tersebut ke nasi. Kalau berubah jadi hitam, ya, kalau berubah jadi hitam, itu tandanya positif. Kalau protein, ditesnya menggunakan protein itu biuret, betul. Tanda positifnya kalau apa? Ungu. Ya. Kalau glukosa dites pakai Benedict, dipanaskan. Batu bata. Ya, betul. Kalau positifnya merah bata. Merah bata, orange sampai merah bata ini positifnya. Kalau untuk lemak biasanya pakai kertas minyak, kertas buram. Kertas buram kalau dikasih lemak nantinya jadi kertas minyak. Artinya apa? Mengkilap. Transparan. Transparan. Pernah beli kertas minyak? Yang buat muka, Pak. Buat muka. Hah? Buat muka? Ada nggak kertas minyak? Iya, mungkin ada kayak gitu ya. Transparan kan jadinya. Ada juga biasanya dibuat untuk lampion kertas minyak tuh. Terus apa lagi ya? Intinya transparan tadi. Jadi jawabannya mana nih? Yang nama makanan X, dia dikasih Lugol ataupun iodin hitam, dia berarti mengandung amilum. Dikasih Vehling A dan B tetap seperti semula negatif, berarti dikasih biuret ada endapan cuma nggak ada ungunya, dioleskan ke kertas koran transparan, berarti makanan ini mengandung apa nih? Amilum dan lemak. Karbohidrat dan lemak. Karbohidrat dan lemak atau amilum dan lemak tepatnya. Iya. Yang A, D atau yang E? Ini ya. Yang D. Amilum. Ya, karena secara spesifik karbohidrat itu ada yang pernah ingat nggak? Karbo itu ada 3, ada poli, ada di, sama mono. Sakarida. Nah, monosakarida contohnya glukosa. Kalau poli contohnya amilum. Dari jumlah rantainya saja sudah berbeda. Gitu. Sampai ini dulu pembahasan kita kali ini. Videonya juga saya rekam ini, nanti kalian bisa lihat reviewnya lagi kalau pengen lihat. Terus kemudian kita lanjutkan lagi di esok hari, baru sampai nomor 17. Ada pertanyaan kan di sini? Ada pertanyaan? 12? Enggak, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Hari Makasih, Pak. Makasih, Pak. panggilan kepada Yosua Suratno, jangan di-read doang, tapi dibalas kata Valeri.